Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket bolpen dan bunga seperti ini. Jadi buketnya bisa dibongkar pasang ya, dan ini bisa dijadikan ide untuk ide buket hari guru nanti. Nah, kira-kira gimana buatnya? Kita buat sama-sama ya di sini. Nah, yang pertama kita siapkan dulu kardus. Ini kardusnya ukuran 5 cm kali 5,5 cm ya teman-teman. Atau teman-teman bisa sesuaikan aja dengan ukuran bolpen ataupun pensil yang teman-teman gunakan nanti. Kemudian ini bisa kita roll mengelilingi bolpennya. Lalu kalau udah ini bisa kita kunci dengan menggunakan selotip ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa dibongkar pasang seperti ini ya. Selanjutnya ini kita siapkan bunga. Nah, di sini saya gunakan bunga mawar seperti ini. Ini harganya murah banget dan dalam satu tangkainya ada 10 cabang bunga ya, teman-teman. Tapi ini saya udah gunakan beberapa. Ini saya ambil satu saja. Kemudian ini saya ambil fillernya juga. Nah, ini ya. Kemudian bisa kita tambahkan baby bread dan ini saya tambahkan bunga kaspia kering juga. Tapi kalau misal teman-teman nggak ada bisa di skip aja ya. Kemudian bisa kita rangkai. Nah, cara merangkainya ini kita rekatkan ke kardusnya ya. Bisa menggunakan lem lilin ataupun juga bisa menggunakan selotip. Sebenarnya untuk isian itu tidak harus bunga ya teman-teman. Teman-teman bisa mengkreasikan, mungkin bisa diisi snack ataupun coklat ya. Jadi bisa disesuaikan dengan permintaan customer teman-teman nanti. Dan kalau untuk isiannya sudah selesai dirangkai, ini pastikan untuk ketinggian dari isian buket teman-teman itu kisaran 7-8 cm aja ya. Jangan melebihi ukuran itu kalau teman-teman ingin mengikuti pola potong dari saya ya. Oke, lanjut kita mulai wrapping buketnya. Di sini dari 1/6 lembar selofan, ini saya potong dulu sepertiganya. Kemudian dari potongan ini saya potong lagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di layar, di situ sudah saya sediakan di pojok kanan atas. Kemudian untuk dua potong yang ini akan kita jadikan untuk layer yang pertama. Nah, pastikan ya untuk isian buketnya tingginya 7-8 cm aja, jangan melebihi dari ukuran itu ya. Karena kalau lebih dari ukuran itu bisa jadi kemungkinan besar untuk selofannya tidak cukup kita gunakan 1/6 bagian ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti pola potong saya, pastikan untuk ketinggian snacknya pun juga sama dengan ketinggian dari isian buket saya. Kemudian ini bisa kita langsung rekatkan di bagian handle-nya ini ya. Nah, seperti ini untuk layer yang pertama atau layer yang ke-1 ya. Lanjut untuk layer yang kedua, ini untuk sisa kertas selofanya ini saya potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Kita potong sama besar ya teman-teman. Kemudian kita ambil 2 potong. Dan ini bisa kita sesuaikan ya untuk ukurannya. Jadi kita beri selisih 1 cm untuk di bagian atas dan kita lebihkan 1 cm di bagian bawah untuk merekatkan selotipnya nanti ya. Dan untuk layer yang kedua ini saya lipat dengan lipatan letter L seperti ini. Setelah dilipat ini bisa kita kunci dulu dengan selotip agar lipatannya itu tidak terlepas ya teman-teman. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Nah, kalau udah ini tinggal kita rekatkan aja ya, tanpa di remas-remas ya teman-teman ya. Jadi langsung direkatkan aja. Dan pastikan untuk layer yang kedua itu lebih rendah daripada layer yang pertama. Lalu kita pasang untuk layer sebelah kanan. Nah, usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri itu sama ya, agar nanti buket teman-teman juga terlihat lebih cantik dan lebih simetris ya. Jadi kesannya itu lebih rapi gitu ya teman-teman. Ini selesai di layer yang kedua, nggak ada kesulitan kan ya. Lanjut kita masuk ke layer yang ketiga. Nah, ini kita potong dulu ya untuk layer yang ketiga. Kita gunakan sisa potongan tadi, kemudian kita ukur ya, masih sama. Untuk bagian atas itu kita kasih selisih 1 cm, dan untuk bagian bawah kita lebihkan 1 cm juga ya, untuk nanti merekatkan bagian selotipnya. Tapi sebelum itu jangan lupa kita kasih kertas tisu terlebih dahulu ya untuk di bagian depan ini,
agar kesannya itu lebih rapi, lebih volume dan lebih cantik ya untuk buket kita. Kemudian untuk layer yang ketiga, ini saya lipat dengan lipatan double seperti ini. Seperti ini ya caranya teman-teman. Mungkin terlihat kurang jelas, tapi semoga bisa dipahami ya. Kalau teman-teman belum jelas atau merasa kesulitan untuk lipatan double seperti ini, teman-teman bisa cek tutorial saya sebelumnya ya. Karena memang untuk membuat buket mini seperti ini sebenarnya lebih rumit ya daripada membuat buket yang dengan ukuran normal ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kemudian cara merekatkannya itu kita usahakan untuk diremas atau dicubit-cubit ya. Cara mencubitnya seperti ini, jadi kita kerutkan aja, kemudian kita kunci dengan selotip, baru setelah itu kita rekatkan. Untuk cara perekatannya itu lebih maju ya daripada layer yang kedua untuk di bagian bawah. Nah seperti ini, semoga bisa dipahami ya. Usahakan untuk bagian belakang juga tertempel dengan kokoh ya. Nah lanjut untuk layer selanjutnya, yaitu layer yang terakhir atau layer yang keempat. Ini saya ambil potongan sepertiga yang terakhir ya. Kemudian ini bisa kita lipat dengan lipatan letter S seperti ini. Atau semisal kalau teman-teman itu merasa kesulitan dengan teknik lipatan letter S ini, teman-teman bisa loh menggunakan teknik lipatan single seperti di layer yang kedua tadi ya. Ini kalau udah dilipat jangan lupa dikunci dulu dengan selotip agar tidak terlepas lipatannya. Nah sebelum direkatkan wajib banget untuk kita kerut-kerutkan ya. Kalau teman-teman merasa kesulitan dengan teknik cubitan atau mengkerutkan selofan, teman-teman bisa belajar ya. Karena memang teknik ini membuat buket kita itu terlihat lebih gembul ya teman-teman. Jadi saran saya meskipun sulit ya nggak ada salahnya untuk selalu mencoba. Nanti lama-lama insya Allah bisa. Kemudian ini bisa kita kunci ya. Sambil kita rapikan, ini bisa kita masukkan jemari kita ke dalam rongga layernya agar membuat rongga layernya itu terlihat lebih bervolume ya. Kayak gini. Ini selesai ya untuk layer-layernya. Sekarang tinggal kita selesaikan untuk bagian handle buket ya dengan sisa potongan kertas yang ada ya. Yang pertama ini kita balut dulu untuk bagian kardus handle-nya ini dengan selotip yang berwarna ya, jadi yang tidak transparan agar nanti kardusnya itu tidak terlihat ya. Ini bisa kita rekatkan menggunakan lem lilin aja agar lebih rapi. Kemudian maaf ya teman-teman, ternyata HP saya tuh tadi memorinya sempat penuh ya, jadi ini saya ulangi. Cara lipatnya seperti ini saja. Nah kayak gini teman-teman, tadi kita gunakan potongan kertas sisa dari layer kedua dan layer ketiga tadi ya. Tadi kan masih ada potongan kertas kecil ya. Nah itu kita gunakan untuk bagian rok ini ya. Seperti ini, langsung kita rekatkan aja menggunakan lem lilin. Karena kalau menggunakan selotip nanti malah jadinya itu nggak rapi ya. Jadi saran saya langsung menggunakan lem lilin saja. Nah, kalau udah selesai seperti ini, tinggal kita hias menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1 cm. Kemudian ini tinggal kita balut aja untuk bagian pinggang handle-nya. Tidak perlu diikat ya, jadi langsung kita lem seperti ini saja. Setelah itu kita buat simpul pitanya. Cara buat simpul pitanya tuh mudah banget. Teman-teman bisa ikuti ya seperti di tutorial ini. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam rongga ini dan kita tarik ya. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan ya ukurannya. Kalau dirasa terlalu besar, ini bisa kita tarik-tarik ya teman-teman. Sampai ketemu dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran buket kita. Kemudian untuk sisa pita bagian bawah ini bisa kita potong. Dan tinggal kita rekatkan aja deh ke pinggang buketnya. Dan sudah jadi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Semoga bisa dijadikan ide untuk membuat buket untuk hari guru nanti. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share video ini agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.